Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenur Aini dari Kelas Pendidikan Ekonomi Parepare. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar bebas dan teori nilai. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas menurut Adam Smith, yang sering dijuluki sebagai Bapak Ekonomi, mengatakan bahwa pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Selain itu, pasar bebas pun mampu membuka sehingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas yang mana setiap orang secara alami akan lebih memilih barang yang harganya lebih murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Artinya, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antar negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan pasar bebas. Dengan adanya kebijakan tanpa tindakan diskriminasi perdagangan luar negeri, maka pasar bebas memiliki beberapa tujuan utama, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan yang tidak hanya ada dalam negeri, akan meningkatkan potensi pada satu negara untuk mempunyai pasar yang lebih luas. Untuk itu, kegiatan mengekspor dari luar negeri dilakukan untuk bisa mendapatkan nilai transaksi jual beli yang lebih besar. 2. Meningkatkan perekonomian negara. Dalam melakukan kegiatan ekspor, negara juga pastinya akan mendapatkan pasar yang lebih besar. Untuk itu, perdagangan adalah suatu peluang besar bagi setiap produsen dari dalam negeri untuk bisa meningkatkan produksi serta kualitas produksi. Caranya agar mampu mengenangi pasar internasional. 3. Memperluas pasar. Sistem perdagangan yang lebih terbuka ke banyak negara juga akan mampu memperluas konsumen pada satu produk. Bahkan produk dari barang atau jasa memiliki potensi untuk lebih laku di negara lain daripada di negara asal. 4. Transfer of teknologi. Besar kemungkinan transfer of teknologi pun bisa lahir karena adanya pasar bebas. Kenapa? Karena teknologi yang ada di negara maju pastinya akan lebih canggih daripada di negara berkembang. Dengan adanya pasar bebas, maka negara berkembang bisa saja merasakan dan menggunakan kecanggihan teknologi dari negara maju. 5. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keperluan dan kebutuhan di dalam negeri akan bisa saja terpenuhi dengan tepat dengan adanya pasar bebas. Kenapa? Karena beberapa barang mungkin saja akan sulit untuk diproduksi dan didapatkan dalam negeri. Untuk itu, negara akan melakukan kegiatan ekspor barang dari luar negeri bisa memenuhi kebutuhan secara baik dan mudah. Selanjutnya yaitu fungsi perdagangan bebas. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, perdagangan bebas juga memiliki fungsi yang lebih baik dalam memberikan informasi terkait harga dan kuantitas permintaan barang. Hal ini akan berdampak pada stabilitas harga barang. Setiap pengusaha pun nantinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih atas bisnis yang mereka jalankan, serta memiliki peluang dan mendapatkan keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, perdagangan bebas juga mampu melahirkan tindakan penggunaan barang yang meningkatkan dengan
meningkatkan dengan diiringi faktor produksi yang kian lebih efisien. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar bebas. Adanya peranan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Selain itu, ciri lain dari pasar bebas juga adanya pembagian kelas, seperti adanya kelas pekerja dan pemilik modal dalam perekonomian masyarakat. Dalam pasar bebas juga akan terlihat pesaing antar pengusaha dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, serta terbatasnya campur tangan pemerintah di pasar. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan bebas. Perdagangan bebas mempunyai manfaat yang mampu dirasakan dalam perekonomian dalam satu negara. Berbagai manfaat yang mungkin akan dirasakan adalah produsen juga akan lebih dituntut untuk membuat produk yang lebih berkualitas karena pasar bebas melahirkan persaingan yang sangat ketat. Antar perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena mereka akan bergerak atas dasar prinsip ekonominya masing-masing. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas adalah dapat memenuhi kebutuhan satu negara. Perdagangan bebas kemungkinan terpenuhinya kebutuhan satu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Meningkatkan kuantitas produk. Salah satu keuntungan berdasarkan pasar bebas adalah dapat meningkatkan kuantitas produk. Perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas produk karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Memperluas lapangan kerja. Salah satu keuntungan pasar bebas adalah memperluas lapangan kerja. Seperti yang telah diuraikan pada sebagian sebelumnya, bahwa perdagangan bebas bukan hanya terpaku pada barang atau jasa, namun juga tenaga kerja dan modal. Kekurangan dari pasar bebas. Perlu diperhatikan bahwa pasar bebas atau perdagangan bebas mempunyai beberapa kekurangan yang berpotensi mengancam perekonomian suatu negara. Contohnya sederhananya adalah perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang kuat. Kegiatan monopoli perdagangan pun akan semakin rawan terjadi, yang mana halnya tersebut mampu membahayakan pihak perusahaan yang bergerak pada industri yang sama. Selain itu, potensi kesengajaan ekonomi antar perusahaan yang kuat dan yang lemah pun akan semakin besar. Perdagangan bebas juga mengancam kestabilan perekonomian pada suatu negara jika produk dalam negara tersebut tidak mampu bersaing dengan produk asing yang masuk ke negaranya. Jika hal tersebut maka negara pun bisa memiliki sifat ketergantungan pada negara lain dan akan berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian pada negara tersebut. Selanjutnya adalah contoh peranan pasar bebas. Saat ini tidak semua negara menerapkan secara penuh sistem pasar bebasnya, karena masih ada beberapa aturan dan regulasi yang diatur oleh pihak pemerintah dalam melindungi perekonomian dalam negeri. Contohnya saja seperti Indonesia yang menerapkan perdagangan bebasnya yang tidak menyeluruh pada komunitas. Karena masih ada beberapa aturan komoditas yang berperan dalam kehidupan masyarakat seperti minyak, listrik, dan bahan pokok lainnya. Maka negara pun bisa memiliki sifat ketergantungan pada negara lain
dan akan berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian pada negara tersebut. Atau penghapusan tarif barang yang keluar maupun masuk pada satu negara. Biasanya atau tarif seperti ini dilakukan dengan perjanjian bilateral di dalamnya hanya melibatkan dua negara saja. Untuk perjanjian antar lebih dari dua negara, maka akan dibentuk perjanjian multilateral atau dengan membentuk blok perdagangan regional. Contoh sederhananya adalah berbagai negara ASEAN yang membentuk suatu ASEAN Free Area dalam menciptakan zona perdagangan bebas demi meningkatkan daya saing ekonomi pada wilayah regional ASEAN. Selanjutnya adalah kendala di pasar bebas. Seluruh kendala yang timbul di pasar bebas umumnya akan memanfaatkan ancaman kekuatan implisit dan eksplisit. Contoh sederhananya adalah perpajakan, peraturan, larangan pertukaran spesifik, persyaratan lisensi, nilai tukar tetap, mandat pada persyaratan tertentu dalam pertukaran, kontrol harga, persaingan dari layanan yang tersedia untuk masyarakat, kota yang memproduksi barang atau pelaksanaan perekrutan karyawan. Materi yang kedua yaitu teori nilai. Teori nilai adalah teori ekonomi yang mencoba menjelaskan nilai tukar atau harga barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori nilai. Yang pertama, teori nilai tidak tergantung pada tenaga yang digunakan untuk menghasilkan barang atau properti bawaan tersebut. Yang kedua, teori nilai percaya bahwa nilai sesuatu barang tergantung pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu prinsip teori nilai. Nilai memiliki prinsip yang bagaimana orang bisa menghargai sesuatu, baik itu orang, benda, ide, dan objek. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan teori nilai. Yang pertama, keuntungan, membantu dan mengidentifikasi item nilai utama, memberikan pengalaman bekerja yang lebih baik itu pelanggan, dan juga dapat membantu mempertahankan litera yang kuat yang didukung oleh basis pelanggan setia. Yang kedua yaitu kekurangan, membutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengimplementasikan. Ini bisa menjadi resiko tinggi jika tidak digunakan bersama dengan metode penerapan harga lainnya. Untuk beberapa perusahaan ini tidak sepadan dengan waktu secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu relevansi dan kondisi saat ini. Nilai pada perusahaan memiliki kesempatan tumbuh yang terbatas menghadapi persaingan yang tajam, persaingan pasar yang semakin sempit, dan